online itu akan direkam dan nanti rekamannya akan diunggah ke YouTube ya, seperti sebentar. Ini nanti ada channelnya khusus sudah saya sediakan dan nanti linknya akan saya sediakan di situs kuliah dan juga di Microsoft Teams. Nah, jadi memang ini sangat disayangkan gitu ya, bahwa kita tidak bisa hadir di kampus untuk mengadakan perkuliahan, dan ini untuk manajemen basis data agak sedikit merepotkan buat saya karena akan ada prakteknya nanti. Tapi ya sudah, tidak masalah, prakteknya itu bisa kita lakukan dari jauh, saya harap. Nah, kalau semester yang lalu sebelum kita diminta untuk belajar dari rumah, itu mahasiswa saya minta untuk kuliahnya di laboratorium komputer, jadi bisa langsung praktek gitu ya. Oke, ada beberapa hal yang perlu disampaikan secara administratif. Ini kalau kalian ke situs kuliah, ya. Jadi karena kita sekarang ini saya share desktop dulu. Baik, jadi karena kita itu sekarang kuliah harus daring, online, maka kita harus pakai alat. Alat pertama, situs kuliah. Ini saya kira sudah cukup akrab ya. Sebelum pandemi dan sebelum kita dipaksa untuk belajar dari rumah pun, situs kuliah sudah ada dan sudah digunakan. Nah, sebagai pengganti kelas itu adalah ya Microsoft Teams ini. Inilah ruang kelas virtual kita. Nanti kita akan gunakan ini. Situs kuliah itu merupakan tempat untuk nanti pengumpulan tugas, penyampaian materi, dan informasi yang lain. Microsoft Teams itu lebih banyak dan didukung untuk komunikasi langsung, baik melalui chat seperti ini, ya. Tadi sudah ada beberapa mahasiswa chat, maupun juga koordinasi dengan, maupun juga nanti di Microsoft Teams ada post seperti ini, ya, begini ini. Jadi tidak ada tidak ada halangan untuk kita bertemu. Nah, ini dokumen ini sebenarnya saya buat untuk secara umum, jadi semua kelas saya. Khusus untuk Anda ada beberapa perkecualian. Misalnya kalau di sini dikatakan presensi itu dihitung dari Anda ikut kelas di Microsoft Teams ini, dan pengumpulan tugas khusus untuk Anda, tugasnya untuk hari ini saya tiadakan dulu, ya. Jadi Anda yang sudah hadir di sini, toh hanya 3 orang saya hafal, saya anggap masuk semua, ya. Nah, kita akan online meeting. Jadi dengan video call seperti ini, itu tidak semua. Dan kalaupun iya, tidak full 3 SKS. Jadi nanti hanya, kalau universitas itu 4-7 kali untuk pertemuan video, tapi fakultas kita mengizinkan lebih dari 7, tapi saya tidak akan full 7 ya. Nanti ada beberapa yang kita istilahnya itu asinkronus, ya, tidak sinkron. Kalau video meeting seperti ini disebut sinkronus. Oke. Jadi tadi video sudah ya, pasti direkam setiap kali kita video begini, dan nanti akan saya sediakan linknya. Nah, di situs kuliah ini sudah ada beberapa hal, nanti Anda bisa buku teks ya. Buku teksnya itu ada 2 sebetulnya. Satu yang saya pakai utama itu yang ini. Ya, tapi ini perpustakaan tidak punya. Ya, saya juga tidak punya versi elektronik, adanya versi hard copy. Lalu perpustakaan itu punya, ini yang sudah saya ini dulu yang sering saya pakai juga, tapi sekarang sudah jarang saya pakai. Silakan nanti ini dipakai, ya. Beberapa materinya cukup mirip, hanya detail penyampaiannya berbeda, ya. Jadi nanti silakan ini dibaca, ya. Dan juga slide perkuliahan saya sediakan seperti biasa, ya. Nah, selain Microsoft Teams dan situs kuliah, ya, nanti akan ada software khusus yang digunakan untuk praktek. Nah, kalau di SIA, Anda mungkin ingat kita pakai Microsoft Access, gitu ya. Microsoft Access itu nggak ada apa-apanya untuk dunia database. Maka untuk database kita akan menggunakan database server yang disebut sebagai MySQL. Ini MySQL. Tapi kalau secara internasional itu bacanya MySQL. Ini
secara resmi dimiliki oleh Oracle, tapi mereka punya community edition. Nah, ini yang gratis. Nanti saya jelaskan dan akan saya tunjukkan bagaimana cara menginstalnya di laptop Windows. Kalau laptop yang lain mungkin berbeda ya, tapi saya duga Anda semua laptopnya Windows. Jadi nanti akan saya tunjukkan. Oke, nah inilah rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Ya. Sumber ini merujuk kepada buku ini, si Watson ini. Anda juga saya minta nanti cari sumber di internet atau buku-buku di perpustakaan yang terkait dengan MySQL. Ya. Ini babnya di bukunya Watson ini ya. Lalu nanti ada tugas dan. Nah, penilaian itu berdasarkan tugas. Ujian ini juga nanti bentuknya adalah mengumpulkan tugas kalau memang kita butuhkan ya. Jadi Anda tugas dikumpulkan lewat situs kuliah, bukan lewat Microsoft Teams. Tapi belajar dari semester lalu kita ada masalah di situs kuliah ya, pada saat genting gitu, saat kritis ya, maka nanti jika itu terjadi maka akan saya atur supaya tugas bisa dikumpulkan melalui sarana lain, bisa lewat Microsoft Teams, bisa juga lewat email atau cara-cara yang lain ya, tidak jadi masalah. Oke, ini rencana perkuliahan kita, nilai sebagainya. Oke, ini nanti jadi silahkan bisa menyesuaikan diri. Nah, untuk database, seperti tadi sudah saya katakan, kita akan menggunakan MySQL. Ini, linknya untuk download sudah ada di situs kuliah ini. Ya. Tautan ini isinya adalah untuk tautan download MySQL sebetulnya. Ya. Saya kemarin lupa tidak saya buat tautan, tapi saya buat dokumen, jadinya munculnya seperti ini. Oke, jadi ini ada tutorial MySQL, ada bahasa Indonesia, ada MySQL Windows Installer dan SQL Flashcards. Ya, flashcard itu seperti petunjuk ringkas gitu ya, nanti bisa dipelajari silahkan. Nah, untuk MySQL sendiri nanti silahkan mengunduh gitu ya di muncul. Pak, mau bertanya Pak? Ya, silakan. Untuk perkuliahan kita ini wajib menyalakan kamera atau hanya open mic saja Pak jika ada yang perlu ditanyakan? Ya, di awal perkuliahan, kalau ada perkuliahan online, saya baik kalau dinyalakan kameranya ya supaya bisa saling melihat, itu pertama. Setelah itu mau dimatikan juga boleh. Nanti kalau mau bertanya ya baiknya dinyalakan lagi begitu. Atau ingin atau nanti pada saat harus presentasi itu ya dinyalakan mestinya. Tapi di luar itu tidak perlu. Oke Pak, dan wajib menggunakan kaos berkerah atau tidak? Tidak, tapi harap diingat ini direkam dan didokumentasikan oleh fakultas. Jadi ini kan bagian dari fasilitas universitas. Jadi ya silakan, dan identitas Anda cukup jelas gitu ya, di sini tertulis nama dan lengkap nomor mahasiswanya juga. Jadi silakan bersikap kalau saya tidak mewajibkan. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, jadi tidak kelihatan. Ya, ditutup dulu sepertinya. Baik. Baik, jadi kalau kita cari MySQL gitu di Google, langsung saja download ya. Kita pilih yang ini Community Edition, jangan Taskar yang atas itu yang berbayar ya. Nah, inilah yang bisa kita download. Ada banyak sebetulnya yang bisa. Ini itu
biasanya untuk yang sistem operasi Linux. Nah, yang kita butuhkan itu hanya dua, community server dan workbench, ya. Maaf Tapi Pak, supaya share ya, screen-nya mati Pak. kenapa? Share screen-nya mati. Oh ya, sorry, betul. Oke. Ya, maafkan saya. Baik. Nah ini, ya bisa kelihatan sekarang share screen-nya. Sudah Pak. Oke. Jadi yang kita butuhkan itu ini nanti linknya ada di tautan di situs kuliah itu. Yang kita butuhkan ini community server dan workbench. Tapi supaya gampang, itu kita pilih ini saja, installer for Windows. Ini kalau Anda menggunakan Microsoft Windows ya. Kalau menggunakan yang lain ya nanti silahkan pilih. Tapi ini bisa kita lihat, tinggal diklik. Tergantung koneksi gitu ya. Dan juga jam-jam sibuk atau tidak. Nah, nanti bisa diunduh. Nah ini ya. Nah ini Anda bisa pilih sistem operasinya ya. Sementara ini hanya tersedia Windows, tapi kalau ada pakai Mac juga ada, pakai Linux juga ada. Sayangnya Android atau iOS tidak ada. Nah, ini ada dua pilihan di sini yang bisa di-download, yang sama-sama MSI installer, ya. Yang satu ukurannya 24,5 MB, yang satu 427,6. Sama saja sebetulnya. Kalau saya cenderung pilih yang ini. Kenapa? Karena ini itu komplit. Kalau Anda pakai yang ini, memang kelihatan kecil, tapi pada saat menginstal nanti dia juga akan download. Sehingga nanti jumlahnya sama dengan ini. Ya. Jadi nanti tinggal di-download, klik, ya. Nggak perlu login, langsung pilih yang ini. No thanks, just start my download. Ya. Oke. Nah, ini berhubung saya sudah menyiapkan, gitu ya. Oke. Nah, jadi Anda bisa lihat filenya tuh ini. Ya. Yang versi 8 ya, terbaru. Nah, kalau akan menginstal ya tinggal di double klik saja. Ketika menginstal ya sebaiknya terhubung ke internet karena nanti mungkin ada file-file yang dibutuh untuk di-download. Biasanya file-file yang butuh di-download itu bukan terkait MySQL ya, tapi terkait Windows-nya. Jadi supaya MySQL ini bisa berjalan di Windows, dia butuh beberapa komponen dari Windows-nya. Nah, kemungkinan itu kalau belum ada ya dia akan download. Maka sebaiknya terhubung ke internet. Nah ini ya, ini akan ada. Saya pernah menginstal, lalu saya install, makanya jadi welcome back ya. Oke. Oh ini upgrade. Oke. Ini sudah ada ini SQL. Bentar. Nah ini. Oh, nah ini dia ada di sini. Ya. Nah ini yang Anda butuhkan nanti itu hanya dua. SQL Server. Ini pilih ya ke sini. Dan application. Itu hanya ini Microsoft SQL Workbench ini. Udah dua ini saja yang dibutuhkan. Next, ya. Next. Ini saya x64 karena komputer saya x64, tapi Anda mungkin butuh nanti yang 32 ya. Ini ready, tinggal dieksekusi. Dia menginstal sekarang ya. Nah, ini biasanya waktunya juga akan berbeda-beda tergantung dari spesifikasi atau kinerja komputer Anda. Ini sudah komplit, servernya sudah terinstall ya. Ini workbench-nya. Oke, sambil menunggu gitu ya. Kalau jadi kalau digambarkan gitu ya. Sebentar. Jadi kalau digambarkan MySQL Server tuh ini
Ini servernya, lalu workbench itu adalah nanti untuk mengakses dan mengendalikan ini. Ya, jadi ini workbench itu untuk mengendalikan MySQL ini. Ya, jadi itu maka dia butuh. Karena kalau server itu nggak kelihatan, ya, dia diam saja sampai ada permintaan. Oke, ini sudah 95%, selesai. Ya, tinggal next. Nanti akan ada banyak tutorial di YouTube gitu ya. Nah, ini dikonfigurasi sekarang servernya. Kita pilih yang standalone. Kalau cluster itu nanti dia banyak server ya, standalone untuk komputer ini saja. Ya, pilihannya development komputer. Lalu ini ada TCP/IP ya, dengan 3306. Ya, ini tinggal di next saja, default saja. Ya, lalu gunakan ini untuk nanti password. Ya. Nah, root itu adalah administrator, dia Mahadewa. Ya. Nah, maka password pertama kali praktek baik di dalam menginstal apapun itu adalah mengganti password administrator atau password kalau di dalam dunia. Karena MySQL itu dulu dari Unix ya, Linux, dia menggunakan istilah root. Root itu adalah administratornya. Nah, ini passwordnya. Ya, nanti akan Anda diminta untuk ngeset password. Karena ini hanya ada di komputer Anda masing-masing, ya passwordnya nggak usah ya bagus-bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau itu diinstal di server, satu server entah ada di mana, silahkan pilih password yang kuat. Ya, oke. Nah, ini Pak, itu biarkan untuk saja. root passwordnya itu kita bikin sendiri atau udah Ya, Anda dibikin? bikin sendiri. Kalau saya tadi kan Oh. soalnya saya nanti akan ada menunya yang agak berbeda dari yang saya tampilkan karena ini saya sudah pernah install gitu loh. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, nah rootnya itu password administrator dia Mahadewa, nanti bisa kita lihat. Nah, sudah nanti ini tinggal execute ya, next execute gitu aja ya, dan dijawab pertanyaannya. Nah, oke, ini sudah selesai dan dia akan berjalan. Ya. Jadi kalau komputer Anda menyala, si MySQL, nah ini MySQL servernya juga jalan. Nah ini itu adalah tampilan dari Microsoft, dari MySQL Workbench. Ya, Anda bisa lihat. Nah, nanti Anda harus membuat ini lokal. Lokal itu artinya di komputer ini. Tinggal diklik dan pakai root kan. Nah, ini pakai password yang tadi diketikkan. Nah sudah. Ini tampilan MySQL Workbench ya. Nanti saya jelaskan berikutnya. Tapi ini tampilan seperti ini. Ini ini bisa mengendalikan server yang entah ada di mana. Ya, selama Anda tahu alamatnya, selama Anda punya akunnya. Nah, praktek yang baik gitu ya. Kita kembali ke sini dulu. Praktek yang baik, setiap kali Anda menginstal MySQL atau database apapun, nomor satu, password administrator atau root itu harus di set yang kuat, yang Anda tidak bisa orang lain sulit untuk menebak. Itu pertama. Kedua, setelah itu akun root sebaiknya hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Jadi jangan sekali, bukan praktek yang baik lah, bukan jangan sekali, tapi bukan praktek yang baik kalau misalnya server Anda di Jakarta, Anda dari Jogja, mengakses server tersebut dari Jogja menggunakan akun root. Kenapa? Di tengah jalan, komunikasi Anda dengan server bisa disadap. Dan di dunia MySQL, Unix, dan Linux, kalau akun root itu sudah diketahui passwordnya, habis sudah. Ya, semua komputer itu kalau akun administratornya Mahadewanya diketahui, ya pasti hancur gitu kan. Maka praktek yang baik itu adalah setiap kali menginstal server seperti MySQL ini, akun administratornya diberi password, lalu kemudian Anda membuat akun-akun yang lain dengan kewenangan di bawah akun root atau administrator. Secukupnya saja. Misalnya, Anda ada programmer yang butuh akses ke database MySQL. Ya sudah, beri saja si programmer ini akses ke database yang misalnya ada 10 database. Si programmer ini hanya butuh akses ke database nomor 3. Ya sudah, beri saja dia database ke nomor 3. Lalu juga perlu nanti akan kita pelajari
wewenangnya itu bisa diatur juga. Misalnya akses ke database nomor 3, tapi si programmer ini tidak perlu menuliskan sesuatu, dia hanya perlu membaca saja. Ya, maka kita beri hak membaca. Nanti akan saya jelaskan lebih detail pada saat kita praktek menggunakan MySQL. Nah, PR Anda gitu ya, nanti silahkan download MySQL installer tadi dan installah MySQL Server dan MySQL Workbench. Jadi dua itu silahkan nanti diunduh. Ya, nanti akan seperti tadi ya. Jadi nanti server dan workbench ini tidak perlu diperhatikan. Ya. Oke, jadi ini workbench dan di MySQL itu nanti sudah ada contoh database-nya kalau di sini disebut sebagai skema. Jadi ini ada Sakila dan SIS. SIS ini nggak boleh diutak-atik ya. SIS ini adalah tabelnya MySQL. Ini kalau Sakila ini contoh, ya, misalnya ada aktor gitu ya. Bisa kita lihat kolomnya apa saja. Select row. Nah, ini isinya apa saja ya. Misalnya lalu address ini. Nah, seperti ini banyak sekali. Country select. Ini contoh database yang disertakan di dalam MySQL. Jadi, nah, SQL sendiri, SQL itu sebetulnya adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola atau memanipulasi database. SQL itu singkatan dari Structured Query Language. Seperti apa bahasanya ini? Ini bahasanya. Tidak banyak perintah-perintah dalam SQL itu, nanti akan ada bab khusus dan juga praktek khusus bagi Anda untuk menggunakan MySQL. Ya, jangan takut di slide perkuliahan ada, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Sejauh ini belum, Pak. Oke. Stephen, Siaan Salomo Gamas, Bernadita Marela? Tidak, Pak. Oke, baik. Masih bisa mengikuti ya? Dan jelas apa yang harus Anda lakukan. Oke, jadi jelas apa yang harus Anda lakukan minggu depan itu sudah terinstall di komputer Anda masing-masing. MySQL Workbench dan MySQL Server versi 8 ya. Jangan gunakan versi yang lebih lama, nanti beda tampilannya, bisa bingung. Baik, langsung kita mulai saja materi perkuliahan kita hari ini ya. Saya harapkan nanti ini jam 10:30 gitu, 11:30 sudah selesai. Baik, kita mulai dari manager perspektif. Oke. Nah, database itu sangat penting untuk bisnis, ya. Apalagi sekarang, data itu komoditas besar. Perusahaan seperti Facebook itu bisa setahun meraup laba 14 triliun dolar Amerika hanya karena jualan data. Google itu bisa sebesar itu dan mereka bisa menyediakan gaji maupun fasilitas berlimpah pada para karyawannya hanya dengan jualan data. Dan di masa depan banyak yang meramalkan, meskipun saya belum terlalu percaya, bahwa data akan menjadi lebih penting daripada komoditas seperti minyak bumi. Sekarang kan kalau komoditas strategis itu adalah minyak bumi. Amerika Serikat tuh perang di mana-mana, ikut campur urusan dalam negeri berbagai negara gitu kan, karena mereka butuh minyak. Tapi di masa depan, kalau minyak sudah tidak terlalu penting, data akan menjadi lebih penting. Ya. Pekerjaan kita, orang-orang akuntansi yang nanti lulus, seperti Anda ini, kalau saya kan sudah lulusnya lama ya, itu nanti akan lebih banyak pada analisis. Beberapa bulan ini saya sedang menyiapkan mata kuliah pilihan baru untuk sistem informasi, yaitu analisis data.
itu sebagian besar sebetulnya ilmunya sudah didapatkan oleh Anda. Ada statistik, ada apa ya, akuntansi itu sendiri. Jadi ilmunya sudah ada, hanya nanti tinggal dirangkaikan. Nah, kalau Anda menganggap akuntansi itu hanyalah merekam data keuangan, meringkas, mengklasifikasikan, dan melaporkan laporan keuangan, ya habislah Anda gitu ya. Sudah profesi itu nanti akan digantikan mesin. Nah, sekarang Anda bersiap untuk menjadi desainer mesin tersebut gitu ya. Oke. Nah, organisasi itu punya yang namanya memori. Ya, kalau manusia ya sebenarnya tidak punya memori sih. Yang punya memori kan manusianya. Tetapi banyak organisasi berusaha untuk merekam memori tersebut dalam bentuk yang bisa diakses oleh orang lain dengan mudah. Contohnya apa? Dalam bentuk tertulis. Apa saja memori yang ada? Contoh di universitas kita. Setiap kalau Anda melihat surat keputusan, Anda melihat aturan, Anda melihat surat yang lain, pengumuman dan lain sebagainya, buku petunjuk pendaftaran kelas, transkrip nilai, ijazah, itulah memori organisasi. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam organisasi, keputusan yang terjadi itu didokumentasikan dalam bentuk tertulis, dan itu akan menjadi memori. Sehingga nanti misalnya, seseorang dari Anda mungkin bertanya, kok saya harus ambil mata kuliah ini? Mengapa dulu ada mata kuliah ini kok sekarang hilang? Nah, itu bisa ditunjukkan bahwa ada perubahan kurikulum, maka ditunjukkan dokumen kurikulumnya. Kalau misalnya seperti Stephen ya, semester lalu ikut kelas yang sama tapi tidak pernah hadir, mungkin lalu protes, kok saya nggak lulus lah, nggak pernah ikut kuliah, mana buktinya? Ada catatannya. Kemudian juga kalau sedang akreditasi juga pasti ditanya, loh ini katanya Sami Ajin kuliah 7 kali, mana buktinya? Tuh, ya. Jadi itu menjaga memori. Ya. Nah, memori ini ada di dalam sini, di dalam pengolahan informasi, baik komputer maupun manusia sebetulnya sama. Ya. Jadi nanti ada data, ada proses, dan ada pengolahnya manusianya ini. Ya. Ini. Nah, memori yang kita miliki itu biasanya terbatas dan bekerja dengan cara yang seringkali aneh. Coba sekarang refleksi, diingat-ingat. Tidak perlu menjawab. Siapa di antara Anda yang ketika sedang ujian butuh mengingat-ingat jawaban, tapi yang muncul bukan hasil belajar jawabannya, tapi yang muncul mungkin kenangan masa kecil. Ya. Atau Anda sedang belajar, berusaha memasukkan materi ke dalam otak Anda, tiba-tiba teringat makanan favorit. Ya. Atau sedang nonton film, tahu-tahu ada satu adegan mengingatkan Anda pada saudara. Ya. Nah, memori manusia itu bekerja seperti itu. Dan Anda sekarang masih muda, masih di bawah 30 gitu ya. Jadi kemungkinan besar ingatan Anda masih bagus dan sedang berkembang ke arah yang lebih baik. Tapi kalau Anda sudah lebih 40 tahun seperti saya, akan ada banyak hal-hal yang tidak bisa ditampung oleh memori internal. Ya. Saya dulu kalau belanja itu tidak pernah bawa daftar belanjaan. Kenapa? Apa yang harus saya beli saya ingat. Tapi sekarang saya harus bawa daftar belanjaan. Kenapa? Pasti lupa. Ya. Apa yang tidak ada di dalam daftar, ya tidak akan terbeli. Ya. Itu. Jadi nggak bisa. Maka kemudian kita ada memori eksternal. Ya sama seperti kalau laptop Anda ada memori eksternalnya kan. Smartphone Anda atau tablet Anda mungkin ada SD card-nya, gitu ya, memori card-nya. Komputer ada hard disk eksternalnya. Kenapa? Yang ada di dalamnya nggak cukup, ya, harus ditampung di luar gitu ya. Ini. Dan di luar ini juga macam-macam. Kalau dalam organisasi bisa dalam bentuk digital, bisa dalam bentuk yang tidak digital. Nah, mengelola data, ya. Jadi memori kita itu terbatas dan sering salah juga.
maka kita perlu bantuan memori eksternal. Apa saja, macam-macam nih, kalender misalnya. Nah, kembali tadi ke masalah kalender ya. Kalau nanti Anda mau lihat apakah satu perkuliahan itu online atau offline, ya sinkronus atau asinkronus, lihat saja ke Microsoft Teams bagian kalender, nanti kan ada informasinya. Ya, atau ke halaman Teams Anda di pos itu nanti ada. Ya, ada kalender, buku alamat. Ya. Sekarang buku alamat mungkin sudah ada di smartphone masing-masing. Ya, dulu banyak yang punya buku alamat yang ditulis tangan ya, tercetak gitu ya. To-do list, jadwal gitu ya. Ini. Nah, memori internal itu biasanya kecil kapasitas, tapi cepat. Nggak perlu buka-buka gitu ya. Dan nyaman setiap saat selama ingatan Anda masih baik, itu akan bisa segera muncul apa yang perlu diingat. Dan nah kalau yang eksternal tuh kapasitasnya besar, bisa tidak terbatas, tapi lambat. Anda harus cari dulu gitu kan. Ada di mana. Kalau pakai smartphone ya buka smartphone, buka aplikasinya ya. Jadi dan kalau smartphone-nya ketinggalan ya sudah gitu kan. Atau hilang misalnya gitu ya. Nah, dalam organisasi itu banyak yang harus diingat-ingat. Coba ketika KRS kemarin. Ya, pendaftaran kelas. Anda kan harus ketika menyusun jadwal, Anda kan harus mengingat ini kuliahnya kapan, ujiannya kapan, jangan tabrakan. Sudah memenuhi prasyarat atau belum? Ya, dan seterusnya. Kira-kira jadwal kuliahnya bagaimana dan seterusnya. Dosennya bagaimana gitu. Nah, ini maka perlu banyak yang diproses. Maka dalam organisasi, memori organisasi itu menjadi sangat penting. Dan data di dalam organisasi itu digunakan oleh banyak pihak. Ini contoh ya, pengolahan transaksi. Transaksi dari misalnya minimarket, itu nanti akan dipakai oleh pembuat keputusan untuk menentukan tahun depan berapa target kita. Nanti masih akan buka berapa cabang minimarket lagi. Hanya berdasarkan antara lain data transaksi. Ya, lalu ada MIS. Nah, nanti fokus Anda itu kalau Anda akan beralih ke akuntansi modern itu adalah di sini, business intelligence. Menganalisa data untuk memperbaiki proses pembuatan keputusan. Ya, ini. Nah, mari kita lihat dimensi waktunya. Ya. Kalau data masa lalu itu ada, tapi masa kini itu ada di transaction process system. Nah, ini untuk memprediksi masa depan ya, ada business intelligence, data mining, DSS dan lain sebagainya. Ya, ini. Jadi gunanya data. Nah, selama ini dan dari kebanyakan mata kuliah yang ada di prodi akuntansi itu fokusnya ada di sini, mempersiapkan, menyimpan data ini, menangani. Tapi yang ini itu masih belum. Di manajemen itu ada mata kuliah namanya business forecasting, ya, memprediksi. Nah, nanti harapan saya mata kuliah pilihan baru itu bisa mengisi yang di sini sehingga membekali Anda menjadi lebih siap gitu ya, untuk menjadi analis data di masa depan orang akuntansi modern. Data itu harus bisa di-share, ya, dibagi. Percuma punya data kalau nggak bisa di-share. Harus bisa berpindah-pindah. Ya. Harus aman. Wah, ini zaman sekarang tidak bisa dibantah ya. Ini harus aman. Kalau nggak aman nanti datanya bocor. Data bocor celaka gitu kan. Jadi kemarin di beberapa waktu yang lalu di awal-awal masa pandemi itu ada kabar datanya Tokopedia bocor gitu ya, data Bukalapak dan lain sebagainya, banyak. Akurat. IPK Anda misalnya keliru ngitung, celaka nanti. Ya. Harus tepat waktu dan harus relevan. Ya. Nah, inilah komponen dari memori atau ingatan satu organisasi. Ada manusianya, Pak. Ya, kita di sini di Atmajaya di Fakultas Bisnis dan Ekonomika ya kita semua
punya ingatan, dan ini nanti akan membentuk ingatan dari organisasi tersebut. Saya dan teman-teman dosen itu sering sekali bernostalgia, dulu begini, dulu begitu, gitu ya. Nah, itu ingatan. Ya, dan ini nanti akan membentuk posisi, budaya, jaringan sosial, dan peran. Ya. Ada dalam bentuk teks, itu baik berupa tabel maupun dokumen, surat keputusan, laporan, dan lain sebagainya. Ada yang bentuknya multimedia. Multimedia ini bisa gambar, audio, grafik, video, ya ini termasuk yang rekaman kuliah kita hari ini, gitu ya. Ada model, ada pengetahuan. Ya. Nah, tapi semua itu kuncinya ya di sini. Ya. Manusianya ini. Ya. Ini kunci dari smart system. Nah, dan kalau kita bicara manusia, ya itu agak susah karena tiap manusia bisa berbeda-beda. Gitu ya. Oke, ini ada berbagai macam sistem gitu ya, ada content management, multimedia management, ada model gitu ya, knowledge tadi sudah ya. Nah, terkait dengan keputusan. Keputusan itu adalah aktivitas penting dalam setiap organisasi. Ya. Pada saat ini, yang menjadi tren itu adalah pembuatan keputusan berdasarkan data atau sering disebut sebagai data-driven decision making. Jadi kalau akan memutuskan sesuatu, datanya mana? Memutuskan sesuatu, datanya mana? Ya. Istri saya itu bekerja sebagai tenaga penjualan. Ya. Setiap kali ada anak buahnya yang tidak mencapai target, yang pertama kali ditembak oleh istri saya adalah, jadi begini, tiap-tiap anak buah istri saya itu setiap hari sudah ada jadwal harus mengunjungi berapa outlet, ya, dan nanti dari tiap outlet itu ada berapa unit atau berapa rupiah barang yang terjual. Nah, itu pun mereka berangkat itu sudah diberi daftar outlet mana saja yang harus dikunjungi. Nanti untuk memastikan mereka mengunjungi atau tidak, itu ada mekanismenya. Jadi mereka harus datang ke outlet, di outlet itu nanti akan ada barcode, dan mereka harus nge-scan barcode. Itu pun ketika nge-scan barcode, direkam posisinya ada di mana. Gitu ya. Jadi sesuai tidak. Misalnya harusnya ke toko A, yang derajat bujur dan lintangnya sesuai GPS sekian. Nah itu cocok nggak? Karena sering sekali dijumpai kasus anak buah istri saya itu nggak mengunjungi outlet, mereka hanya nelpon, ya kan? Kemudian pakai barcode generator nge-scan di rumahnya masing-masing. Nah ini nggak benar. Gitu. Maka itu, sehingga bisa dilihat misalnya harus mengunjungi 50 outlet, gitu ya. Yang dikunjungi hanya 25, ya pasti jualannya nggak akan bagus. Ya, nah ini berdasar data. Mereka nggak bisa, tokonya tutup, nah itu harus dibuktikan. Tutup benar atau enggak? Ada fotonya. Nah, proses pembuatan keputusan dasar data ini yang penting. Dan ini sebetulnya kalau mahasiswa saya itu sudah banyak saya ajarkan, terutama misalnya untuk protes nilai. Jadi ada beberapa mahasiswa tiap semester itu kalau saya keluarkan nilai akhir kan tidak puas, biasa itu. Saya juga pernah mengalami. Tapi saya ajarkan kalau akan protes ya harus ada dasarnya. Mengatakan saya merasa sudah belajar, saya merasa bisa mengerjakan, itu bukan data. Tunjukkan pada saya jawaban si mahasiswa itu apa, bukunya apa. Kalau sama dengan jawaban dengan yang di buku atau mirip ya, atau ya pokoknya sesuai dengan yang di buku, ya mestinya nilainya bagus, gitu kan. Tapi nggak pernah ada yang berhasil, yang kan. Saya merasa sudah belajar, saya merasa bisa menjawab. Si A itu lebih bodoh dari saya kok nilainya lebih bagus. Nah, itu bukan data, ya. Harus pakai data. Saya merasa, saya kira, itu nggak benar. Harus pakai data. Celakanya di kehidupan sehari-hari banyak sekali keputusan itu yang dibuat tidak berdasarkan data. Percaya gosip, percaya hoax. Ya, itu adalah keputusan-keputusan yang tidak berdasarkan data. Itu sayangnya.
Nah, memori itu macam-macam. Ada memori khusus ini ya. Memori khusus itu kalau misalnya Anda mencium bau tertentu atau melihat warna tertentu ya, membawa kenangan khusus. Ini memori eksternal ya. Nah, masalah dengan data itu apa saja sih? Satu, redundansi. Data yang sama disimpan oleh beberapa orang yang berbeda. Sehingga nanti nggak tahu mana yang benar. Ya. Kurangnya pengendalian terhadap data. Ada kebocoran data. Jeleknya interface, jadi untuk mengakses data sulit, delay ya antara Anda butuh data dengan datanya benar-benar. Bayangkan Anda KRS online minggu yang lalu misalnya, tapi buku pendaftaran kelasnya baru muncul sekarang ya. Nah, ini. Lack of reality, data yang muncul tidak mewakili realita. Ini saya sudah sangat sering ketemu gitu ya. Dulu pernah ada laporan di pemerintah itu mengenai pelaksanaan program. Nama programnya pengerasan jalan. Satuannya kilogram. Loh, masuk pengerasan jalan kok satuan kilogram. Kalau jalan itu kan satuannya kilometer, ini kilogram. Kurangnya integrasi data. Nah, kalau Anda lihat banyak perusahaan modern seperti Facebook, Google, Netflix, kok saya jauh-jauh deh, Tokopedia, mereka Shopee ya, mereka itu kan sering. Kalau Anda sering menggunakan Shopee, Tokopedia itu, kalau setiap kali Anda masuk, Anda akan menjumpai bahwa mereka itu menyarankan barang-barang tertentu atau produk-produk tertentu berdasarkan apa yang sudah pernah Anda beli. Nah, kenapa? Nah, karena mereka mengintegrasikan data. Dan yang diintegrasikan bukan hanya data transaksi, tapi juga data interaksi. Begitu Anda download aplikasi Shopee atau Tokopedia, saat itulah Anda mulai direkam datanya. Ya, nanti kita bicarakan itu. Nah, ini hierarki timeline data ya. Data itu ya fakta mentah, informasi itu data yang sudah diolah. Nah, ada knowledge. Knowledge itu apa? Knowledge itu adalah pengetahuan. Tahu Anda butuh informasi apa, tahu kapan apa arti informasi tersebut. Ya misalnya ini prosedur statistik, hasil statistik. Ini artinya apa angka ini? Kalau Anda ingat statistik, Anda melakukan regresi, ada R-square, artinya apa? Ada koefisien regresi, artinya apa? Gitu, ya. Jadi kalau digambarkan modelnya seperti ini. Data diubah menjadi informasi, lalu informasi digunakan untuk buat keputusan, tapi keputusannya juga berdasar pengetahuan ya, yang sudah dipupuk sebelumnya. Ada yang mengatakan pengetahuan itu seperti contohnya adalah pengalaman ya. Pengalaman itu adalah salah satu bentuk pengetahuan. Nah, sekarang masalahnya, tantangannya apa? Tidak mudah. Ya. Bahkan seperti Atmajaya pun banyak sekali data-data yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembuatan keputusan. Padahal ya bisa. Ini maka kita perlu data analis. Ya. Maka banyak perusahaan modern seperti Tokopedia itu, Shopee, mereka punya data analis, data scientist khusus yang bertugas untuk melihat datanya itu apa saja, dapat dari mana, dan apa informasi yang bisa digali dari data tersebut. Kadang-kadang data yang kita miliki itu bisa menampilkan informasi yang tidak kita duga sebelumnya. Yang disebut sebagai non-obvious relation awareness atau NORA. Nah, contohnya apa? Oke. Di Amerika Serikat itu banyak sekali markas militer, dan markas militer itu biasanya rahasia. Tidak boleh ditampilkan di peta. Maka kalau Google Maps, Apple Maps, Bing Maps, itu ya, semua aplikasi peta di Amerika Serikat itu tidak akan mencantumkan lokasi markas militer yang dianggap rahasia. Nah, suatu ketika ada seorang wartawan, dia itu sedang nulis mengenai aplikasi fitness, aplikasi untuk kebugaran. Jadi kan kalau aplikasi fitness itu misalnya pakai jam tangan kebugaran ya, Fitbit atau Mi Band itu ya dari Xiaomi, Amazfit dan lain sebagainya, Apple Watch juga ada. Itu bisa merekam kalau misalnya Anda melakukan kegiatan olahraga, lari, jogging, ya, jalan kaki, bersepeda dan sebagainya. Lalu tidak hanya merekam berapa lama jarak, tapi juga
ketinggian, naik turunnya, elevasi, dari mana ke mana dipetakan itu ada. Nah, suatu ketika ada data dari aplikasi kesehatan ini yang oleh wartawan tadi didapatkan, lalu dia melihat, loh, kok ada yang aneh, gitu kan. Ada banyak orang jogging di sekitar satu lokasi yang nampaknya kosong, dan dekat situ tidak ada perumahan, tidak ada kompleks perkantoran, tidak ada sekolah, tidak ada kampus. Ya. Tapi kok banyak orang jogging di situ. Lalu dia lihat, siapa tahu yang jogging itu ternyata tentara. Jadi data itu terbuka untuk umum. Kemudian dia menyimpulkan, oh berarti di sekitar situ pasti ada markas militer. Nah, markas militer yang tadinya rahasia ketahuan, gitu ya. Ini, ya. Ini. Nah, informasi itu efektif. Kalau Thomas Davenport mengatakan, manajemen informasi efektif itu harus mulai memikirkan bagaimana orang menggunakan informasi, bukan orang menggunakan alat. Jadi nggak peduli gadgetnya apa, nggak peduli caranya menggunakan bagaimana, tapi yang penting apa, informasi tersampaikan dan dipakai. Ya. Kita lihat sekarang karakteristiknya abad ini, ya. Perubahannya sangat cepat. Ya. Kita bisa lihat virus COVID-19 itu ditemukan di Cina Desember 2019. Maret 2020 Indonesia sudah lockdown 3 bulan. Ya. 3-4 bulan sudah sampai sekarang. Sampai sekarang kita masih dalam masa pandemi. Nah, ini kecepatan luar biasa yang terjadi. Lalu juga munculnya organisasi-organisasi berbasis informasi. Google, Facebook, gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi perubahan-perubahan bagaimana perekonomian kita juga berubah. Ekonomi sekarang kan kita berpikir mengenai sustainability, ya. Kesinambungan. Kita bicara mengenai global warming, kita bicara mengenai climate change, kita bicara mengenai pencemaran lingkungan, kita bicara mengenai masa depan, bagaimana ketersediaan pangan dan seterusnya. Nah, sekarang kalau satu negara ingin menjadi negara yang kuat, mereka harus berdasarkan data, tidak lagi bisa mengandalkan militer, tidak lagi bisa mengandalkan sumber daya alam. Lihat Singapura, sumber daya alamnya apa? Ya, terbatas. Tidak bisa mengandalkan populasi, ya, tidak bisa mengandalkan industri. Ini semuanya ini edukasi. Ya. Nah, informasi itu dibangun berdasarkan pasir. Ya. Kenapa? Chipnya dari silikon, pasir. Kabel serat optik itu dari plastik silikon juga, gitu ya. Nah, ini. Dan informasi ini borderless, tidak mengenal batas. Apa yang terjadi di Amerika Serikat pagi ini bisa kita segera ketahui dalam hitungan detik. Pemerintah Cina sudah lama berusaha melakukan pemblokiran informasi dari luar masuk ke Cina maupun dari dalam Cina keluar yang tidak sesuai dengan kebijakan politik mereka, tapi toh bocor juga. Gak ada yang benar-benar 100% rapat, gitu ya. Oke. Saya kira ini sudah ada di SIM ya, jadi tidak perlu saya ulangi. Ya. Nah, ini kekerasan media ini nggak usah lah, nggak usah dipakai. Jenis-jenis informasi. Informasi itu kemudian harus dikomunikasikan kepada yang membutuhkan, pada pihak-pihak yang relevan. Ya, nah ini kita juga belajar nanti bagaimana akan ada bab mengenai visualisasi data. Ya penting ini, karena data yang tidak atau informasi yang tidak tersampaikan dengan benar nanti bisa menimbulkan masalah. Ya. Oke. Oke. Jadi itu pengantar gitu ya, kuliah
perdana kita. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Untuk masalah data tadi, apakah mungkin kalau data itu kan memang bisa bocor, tetapi menurut Bapak itu apa sih penyebab dari kebocoran suatu data? Kalau memang yang salah satu yang saya tahu sih memang karena keamanannya, tetapi keamanan yang dimaksud itu seperti apa gitu, Pak? Oke. Data bocor itu penyebab utamanya manusia. Nggak ada manusia nggak akan bocor. Itu nomor satu. Yang dimaksud keamanan itu bagaimana? Jadi begini, data itu kan satu, ada data yang bisa diketahui oleh publik, ada yang tidak. Ya, contohnya, harga ayam goreng KFC boleh dong diketahui publik. Tapi resep rahasia KFC bagaimana? Tidak boleh diketahui publik. Nah, data-data yang tidak boleh diketahui publik ini harus disimpan dengan media dan cara yang aman. Amannya bagaimana? Hanya orang-orang tertentu yang boleh mengaksesnya. Nah, media maupun metode manajemen data, penyimpanan, penanganan data, nanti pengambilan data, penggunaan data yang tidak tepat inilah yang biasanya menyebabkan bocornya data tersebut ke orang-orang yang tidak berhak. Misalnya, password Anda bagus, gitu ya. Sulit sekali untuk dihack, sistemnya juga bagus. Tapi kemudian tiba-tiba Anda menuliskan password itu pada selembar kertas, dikantongi, dan kertas itu jatuh atau hilang entah kemana. Jadi nggak aman kan? Mesin ATM itu cukup aman lah, gitu ya. Kartu ATM itu juga cukup aman. Tapi kalau PIN kartu ATM Anda itu ada tuliskan pada kartunya ya sama saja, gitu ya. Orang lain yang bisa mengambil kartu itu akan bisa menguras mesin ATM Anda, gitu kan. Nah, itu yang disebut aman, ya. Kompleks aman itu. Aman itu meliputi teknologinya, tapi juga meliputi perilaku manusianya. Ya. Dan biasanya menjadi titik lemah itu adalah pada perilaku manusianya. Itu Mas Siahaan Salomo. Panggilanmu siapa? Salomo, Pak. Oke, Mas Salomo. Sudah bisa menangkap ya? Iya. Baik. Ada lagi pertanyaan dari Stefan mungkin atau Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya ini mengenai decision making sih, Pak. Kalau saya kan emang basically bermain sebagai market analyst dalam trading, Pak. Nah, jika menurut Pak Samyaji pribadi itu lebih baik menggunakan data yang sudah terjadi, seperti anggaplah seperti grafik, data yang sudah terjadi tahun lalu, apakah jika misalnya seperti ini, Pak, in case-nya data tahun lalu itu menunjukkan bahwa teknikal analisanya itu bakal turun, misal. Nah, dengan informasi yang didapat pada saat sekarang itu bagus, nah itu menurut Pak Samyaji itu prefernya lebih kemana, Pak? Lebih ke informasi yang sekarang, apakah lebih ke data yang valid sebelumnya? Seperti itu, Pak. Baik. Jadi begini, jadi saya bukan pedagang saham ya, saya tidak paham cara kerja pasar modal, tetapi secara umum begini. Prediksi berdasarkan, jadi data itu pasti data masa lalu, nggak ada data masa depan. Ya, belum ada kan, belum terjadi. Data itu kan rekaman terhadap apa yang sudah terjadi. Jadi pasti data historis yang ada. Nah, kemudian ada satu pepatah atau apa ya, mengatakan sejarah itu akan selalu terulang kembali. Dan ini sudah ditunjukkan. Ya. Katakanlah begini, orang bisa mengatakan sekarang perekonomian dunia resesi. Nanti setelah resesi akan kembali naik lagi gitu ya, membaik. Setelah mencapai titik tertentu, resesi lagi, begitu seterusnya. Pola itu kan dari dulu sudah seperti itu. Nah, kalau kita akan memprediksi apa yang terjadi di masa depan berdasarkan data masa lalu,
kita harus memahami konteks masa lalu tersebut. Jadi misalnya seperti Anda tadi katakan Mas Stefan ya, kalau analisa data masa lalu menunjukkan menurun, gitu kan? Betul ya? Iya, Pak. Nah, kemudian kondisi saat ini bagus. Nah, apakah kondisi saat ini dengan kondisi saat data yang masa lalu itu kondisinya sama? Harga saham ya saya asumsikan. Harga saham itu menurun itu kan ada konteks ya, ada kondisinya, ada faktor-faktor pendorongnya. Nah, apakah faktor-faktor itu sama antara yang masa lalu dengan masa sekarang? Ini sulitnya prediksi dengan menggunakan data masa lalu adalah menemukan akurasi 100%. Kalau kita melihat harga saham dari hari ke hari, saya ragu-ragu analisa data masa lalu itu bisa memprediksi dengan tepat. Tetapi kalau kita melihat dari makro, dari atas gitu ya, kita bisa melihat, oh secara keseluruhan pasar modal akan bullish atau bearish secara keseluruhan. Gitu ya. Tapi ya saham mana yang naik, saham mana yang turun, hari kapan dia turun, jam berapa dia naik, nggak ada yang tahu. Ya. Ini karena kita belum menemukan pola yang, tapi kalau secara umum bisa. Nah, prediksi itu selalu berdasarkan tadi data yang tersedia maupun informasi-informasi lain yang tersedia. Kondisi saat ini, faktor yang mempengaruhi. Mungkin kalau tahun lalu ada faktor apa yang mempengaruhi? Apakah faktor itu sekarang ada atau tidak? Tahun lalu ada variabel ini, apakah variabel itu sekarang ada atau tidak? Nah, ini yang perlu diketahui. Ya, jadi menjawab pertanyaan Anda tadi, saya juga nggak tahu mana yang harus dipakai, ya, karena ini sangat-sangat kontekstual pada bidang yang ditanya. Ini belum saya sampaikan, ya, tapi nanti akan saya sampaikan pada saat analisa data itu kita harus tahu konteks bidangnya. Itu, Mas Stefan. Semoga bisa Berarti memberikan kalau penjelasan. menurut Pak Samiaji lebih prefer ke data atau ke informasi yang datang sekarang? Itu aja sih, Pak. Nah, informasi yang datang sekarang itu juga data, toh? Maksudnya kayak informasi, anggaplah kayak ibaratnya kayak gosip lah, Pak. Kayak apa ya? Gosip itu juga informasi. Misalnya Gosip itu gosipnya juga bagus nih, Pak. data. Gosip itu juga data, gitu loh. Oke. Itu. Jadi kalau kita akan membuat keputusan, itu kita mengumpulkan informasi ya. Semakin banyak informasi yang kita kumpulkan, maka biasanya keputusannya menjadi semakin baik. Tapi ini juga tergantung dari jenis informasi yang kita kumpulkan dan kualitas informasi yang kita kumpulkan. Gosip misalnya, seberapa percaya Anda pada gosip itu? Seberapa meyakinkan, seberapa valid gosip tersebut? Kalau memang misalnya katakanlah ya, Anda dapat insider trading, wah luar biasa. Tapi insider trading itu kan ada konsekuensi hukumnya. Itulah mengapa insider trading dilarang kan begitu. Ya. Ya, jadi kalau gosip itu juga data, informasi, tapi ya, seberapa meyakinkan dan seberapa relevan itu lain lagi. Oke, sudah menjawab sih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, satu lagi Pak. oh ya, Kalau silakan. yang aplikasi yang MySQL ini apakah bisa diimplementasikan untuk menggunakan apa ya ibaratnya? Kan kalau selama ini saya masih menggunakan Excel sih Pak. Jadi kalau apakah menggunakan MySQL ini bisa atau tidak? Itu aja sih Pak. Kalau misalnya bisa nanti apa dulu? bisa dipelajari. Kayak misal Jadi begini, kalau saya sih menggunakan pencatatan aja sih, masih secara manual. Apakah kalau misalnya MySQL ini bisa menggunakan otomatis atau tidak? Misalnya tinggal input data langsung ke catat atau gimana seperti itu, Pak? Oh iya, agak beda ya antara Excel dengan database itu. Database itu fokus utamanya adalah merekam dan menyimpan data untuk nantinya di masa depan dipakai. Excel itu kan lebih banyak dipakai untuk lembar kerja, terutama yang terkait dengan keuangan biasanya. Ya. Nah, maka sekarang tergantung Anda. Kalau
selama ini Anda pakai Excel sudah bisa, ya kenapa harus pakai yang lain? Itu sih pertanyaan. Saya biasanya kalau klien saya, mereka minta macam-macam, saya tanya, sekarang pakai apa? Ada masalah nggak? Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada masalah, atau tidak mengantisipasi ada masalah di masa depan, ngapain harus ganti? Gitu. Dan MySQL itu, MySQL itu cocoknya untuk menangani data dalam jumlah besar. Kita bicara mengenai ratusan giga. Bukan hanya 1 atau 2 lembar spreadsheet gitu. Dan kalau misalnya ya seperti ini, Excel itu punya keterbatasan. Barisnya hanya bisa maksimal sekitar 1 juta kalau saya nggak salah ingat. Nah, kalau MySQL nggak ada batasan itu. Batasannya adalah storage, penyimpanan. Hard disk penuh ya macet gitu ya. Tapi kalau masih bisa, dia bisa miliaran baris. Gitu. Itu. Oh, seperti itu. Oke deh, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ada lagi mungkin Bernadetta mau tanya? Tidak, Pak. Oke, baiklah. Oke, kalau begitu saya kira cukup sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah hadir. Nanti minggu depan kita akan melihat lebih lanjut mengenai materi-materi selanjutnya. Oke, sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kondisi dan kesehatan.